Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi Hajar dari kelas B25 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati, Cirebon. Pada pertemuan kali ini, saya akan belajar membaca kitab kuning lagi untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Pada pertemuan kali ini, saya akan membaca kitab Qatrul Bais Fi Syarhi Masaili Abil Lais, karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Untuk itu, sebelum memulai membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ibadah wal istifadah wal hasa 'ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a 'alal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa sawabihi wa qurbi. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Khususan ila Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi nafa'allahu bil muslimin amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Ari ieu eta hiji masalah. Idza qila di mana-mana ditanyakeun laka ka anjeun al imanu ari iman bisifatit toharoti eta kalawan sifat suci amlan atawa henteu. Fal jawabu maka ari jawabna al imanu ari iman bisifati toharoti kalawan sifat suci wal kupru jeung ari kupur bisifatil hadasi eta kalawan sifat hadas wayan takidu jeung batal bihi kalawan sabab kupur jamiul jawarihi sakabeh amal pirang-pirang angga hotana. Penjelasannya yaitu permasalahan yang pertama membahas tentang jika ditanyakan kepada kamu iman bersifat suci atau tidak, maka hendaklah kita menjawab iman bersifat suci, maka semua amal akan menjadi sah sebabnya. Dan kufur bersifat kotor atau najis seperti firman Allah, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya adalah najis dalam i'tikad mereka, bukan badannya. Dan semua amal yang telah dikerjakan dengan anggota-anggota badan akan menjadi batal sebabnya. Akan tetapi, jika orang kafir masuk Islam, ia akan diberi pahala atas apa yang telah ia kerjakan, yang berupa ibadah yang tidak membutuhkan terhadap niat, seperti sodako, silaturahmi, dan memerdekakan budak. Amal-amal tersebut dihukumi sah mulai saat itu, seperti apa yang telah ditukil oleh Imam Wanai dan dari Imam Nawawi. Dalil tentang hal tersebut adalah firman Allah, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil mahirati minal khosirin. Yang artinya, dan barang siapa kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalnya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maksudnya apa? Barang siapa yang murtad atau keluar dari keimanan, sebenarnya amal soleh yang sebelumnya batal, maka semua itu sia-sia dan tidak diberi pahala walaupun ia masuk Islam kembali. Dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi
apabila nantinya mati atas kekufuran, yakni barang siapa yang ingkar dengan kalimat tauhid, yaitu bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, maka amal-amal solehnya rusak. Adapun orang yang masuk Islam sebelum mati, maka pahalanya rusak, tidak amalnya. Maka tidak wajib baginya mengulangi haji yang telah ia kerjakan dan sholat yang telah ia laksanakan sebelum ia murtad. Mas'alatun ari ieu teh hiji masalah iza kila di mana-mana ditanya laka ka anjeun al imanu mahlukun. Nah ari iman eta makhluk au goiru mahlukin atawa lian makhluk. Pal jawabu maka ari jawabna al imanu ari iman hidayatun eta hidayah minallahi ta'ala ti Allah Ta'ala wa tasdiku jeung ngabenerkeun bil qalbi kalawan hate bima jaa kana perkara anu dongkap bihi kalawan eta perkara an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min indillahi ta'ala ti Allah Ta'ala wal iqraru jeung iqrar bil lisani kalawan lisan. Pal hidayatu maka ari hidayah sanur rabbi eta damelan pangeran wahwa jeung ari dadamelan pangeran kodimun eta kodim wa tasdiku jeung ari ngabenerkeunana hate wal iqraru jeung iqrar kulisan. Palul abdi eta pagawean hamba wahwa jeung pagawean hamba muhdasun eta anyar wakulu jeung ari sakur-sakur ma perkara jaa anu datang ieu ma minal qadimi ti zat anu qadim yakunu eta bukti ma qadiman eta qadim wakulu jeung ari sakur-sakur ma perkara jaa anu datang ieu perkara minal muhdasi tina anu anyar yakunu eta bukti ma muhdasan eta anyar. Nah, permasalahan yang kedua yaitu jika ditanyakan kepadamu apakah iman makhluk atau bukan. Nah, maka hendaklah kamu berkata iman adalah hidayah dari Allah. Membenarkan dengan hati terhadap apa yang telah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah dan ikrar dengan kalimat syahadat dengan lisan. Hidayah adalah penciptaan Allah dan ia qadim. Adapun tasdik atau membenarkan dan ikrar keduanya adalah perbuatan hamba dan ia muhdats yang diciptakan atau baru dengan dibaca fathah huruf dalnya, yaitu yang ada setelah tiada dan tiap-tiap apa-apa yang datangnya dari yang qadim adalah qadim, sedang tiap-tiap apa yang datangnya dari yang muhdas adalah muhdas. Maksudnya apa? Syekh Abu Mu'in mengatakan, tidak boleh dikatakan bahwa iman adalah makhluk atau bukan makhluk. Akan tetapi boleh dikatakan bahwa iman dari hamba adalah ikrar dengan lisan serta membenarkan dengan hati. Dan iman dari Allah adalah hidayah dan taufik. Sebagian ulama mengatakan, tidak boleh mengatakan bahwa iman adalah sebuah nama hidayah atau taufik walaupun iman tidak akan ada kecuali dengan keduanya. Karena seorang hamba adalah yang diperintah terhadap iman dan perintah hanya ada pada apa yang masuk di bawah kekuatan hamba dan sesuatu yang seperti itu adalah makhluk. Bajuri mengatakan yang tepat iman adalah makhluk karena iman ada kalanya membenarkannya hati atau membenarkannya hati serta ikrar dengan lisan dan kedua-duanya adalah makhluk. Dan apa yang telah dikatakan bahwa iman adalah qadim dengan mempertimbangkan terhadap hidayah itu keluar dari hakikat iman atas sesungguhnya hidayah adalah hadis atau baru. Namun, jika kita melihat terhadap bahwa iman adalah dengan qada yang azali, maka sah saja jika dikatakan bahwa iman adalah qadim.
Muhammad Khalil berkata dengan menukil dari Syamsi Ar-Romli, iman menurut jumhur muhakkikin adalah membenarkannya hati terhadap apa yang telah diketahui secara pasti yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah. Adapun ikrar dengan lisan, maka itu hanya merupakan syarat untuk memenuhi hukum-hukum dalam agama. Dikatakan iman adalah ikrar dan membenarkan secara bersamaan. Dikatakan juga iman adalah ikrar dan amal-amal. Dan atas tiap-tiap kaul ini semuanya adalah makhluk karena hal tersebut adalah perbuatan hamba yang diciptakan. Wallahu alam bishawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk semua kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup, mari kita baca doa kifarat majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.